sana. Saya tidak ingat kapan waktunya, tapi seingat saya saat itu Saudara Anas Sobaningrum merupakan anggota DPR RI. Selain saya, Saudara Mahfud dan Saudara Yati, saya tidak tahu siapa lagi yang tahu tentang penyerahan bungkusan berisi uang tersebut. Selain itu, saya pernah mendapat cerita dari Saudara Dwi yang merupakan salah satu karyawan Saudara Mahfud bahwa ia pernah mengantarkan uang ke Saudara Anas sekitar 3 kali. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Selain saya, ada karyawan lain juga mendengar, yaitu Saudara Kison, sopir proyek. Ada juga yang lain, namun saya lupa namanya. Seingat saya, saat Saudara Dwi menceritakan tersebut, Saudara Anas sudah tidak menjadi anggota DPR RI dan sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, keterangannya ini panjang, makanya saya bacakan. Apa keterangan yang saya bacakan sebagaimana disebut dalam jawaban Saudara BAP 011 itu betul? Betul. Saudara saksi betul? Betul. Mana yang betul, yang di sidang atau yang di situ? Tadi waktu di sidang saya tanya, saudara bilang enggak tahu. Kalau di situ isinya tahu. Tadi saudara bilang enggak tahu isinya. Mahfud enggak pernah ngasih tahu, kata saudara waktu saya tanya. Tapi yang dibacakan Pak Jaksa, keterangan saudara di penyidik itu tahu isinya. Saya bilang isinya uang. Mana yang benar? Kalau yang benar itu juga pengetahuan saya, yang di dalam tas kresek itu, yang dari kebanyakan orang anak super yang banyak ngomong sama saya itu kebanyakan yang dibawa uang gitu. Jadi dari sekian, saudara ingat berapa kali saudara menemani atau mengantarkan Mahfud itu untuk ketemu terdakwa ini berapa kali? Baik di rumah, mungkin di hotel, mungkin di rumah makan, atau di parkiran, di mana aja. Berapa kali saudara mengantarkan Mahfud yang bawa tas kresek? Ya, kalau ke Tanjung Duren itu berkira sekitar 3 kali ada. Tanjung Duren apa Duren Sawit? Duren Sawit. Banyak Duren, sini ada Duren juga lagi. Duren Sawit dan Tanjung Duren. Ini yang mana durennya? Duren Sawit. Nah, Duren Sawit. Berapa kali? Ya, 3 kali ada. 3 kali. Bawa tas kresek atau tidak? Bawa tas kresek waktu itu. Itu yang tahu, yang 3 kali itu tahu nggak isinya atau tidak? Kita tahu uangnya apa, kita nggak tahu sama sekali masalah uangnya itu. Cuman sepengetahuan saya dari super yang sudah cerita yang ada di sana tuh cerita pada bacakan begitu. Kebanyakan begitu gimana? Iya. Cerita bawa uang gitu. Kebanyakan Pak Mahfud asal pergi ke rumah Pak Anas, ke Pasifik, bisa selalu bawa uang di kresek gitu. Yang bilang siapa? Mahfud atau siapa? Pak Mahfud. Ya? Yang cerita itu Mahfud, apa Yadi, atau hanya dugaan saudara? Itu atau yang pemilihan? pengetahuan dari saya, pengetahuan dari teman-teman dari super yang ada, itu kebanyakan cerita begitu semuanya. Kan saudara yang bawa Mahfud, kok dari sopir? Terus pengetahuannya begitu. Yang tegas Iya. gimana? Dan itu uang kerasnya itu dibawa dari Pak Mahfud ke Duren Sawit gitu. Nah, saudara tahu itu dari siapa? Dari Pak Mahfud itu. Dari Pak Mahfud? Iya. Itu apa saja sopir-sopir tadi gimana? Ya, seperti itu biasanya dari kantor, dari mana kan banyak yang cerita begitu. Sopir-sopir juga cerita begitu. Iya. Nah, yang tegas. Untuk tas kresek yang saudara ngantarkan Mahfud ke rumah terdakwa, saudara tahu isinya apa? Saya kira bahasa saya atau bahasanya jelas sekali itu. Yang jelas isinya uang gitu. Jelasnya isinya uang. Iya. Saudara tahu isinya uang dari siapa? Saya kira juga nggak bertele-tele pertanyaan saya.
Cuma kita nggak tahu persis berapa gitu. Bukan yang saya tanya bukan berapa. Yang saya tanya, saudara tahu isinya uang itu dari siapa? Dari Pak Mahfud tuh, Dari Mahfud. Mahfud cerita ke saudara, bilang, bilang ya, iya. bilang. Apa katanya? Ini uangnya apa? Jangan di itu buat anak. Apa? Uang ini jangan di mana ini buat anak. Kapan dia bilang itu? Apakah mau berangkat? Apakah waktu mau nyerahin? Atau berangkat. waktu berangkat dari mana? Dari rumah, Dari rumah siapa? dari rumah Pak Mahfud. Apakah saudara yang disuruh masukin kantong kresek itu? Pak Mahfud sendiri yang bawa Dia yang masuk bawa sendiri. Iya. Kalau dia bawa sendiri taruh di mana? di belakang, Pak. Di belakang mana? Di belakang jok, Di bagasi. bukan di belakang. Oh, di belakang tempat duduk. Tempat duduk. Iya. Oh, dia duduk di mana? Di depan. Duduk di depan. Iya. Taruh di belakang. Iya. Di belakang sandaran itu. Iya. Bagian belakangnya itu. Iya. Artinya di depan tempat duduk nomor 2. Iya. Kan ini tempat duduk nomor 1 nih. Iya. Belakangnya ada kantong. Di jok belakang. Iya, jauh belakang itu. Iya. Tapi di kursi Belakang. nomor 1. Tetapi kalau kantongnya itu kan di depan orang duduk di tengah itu. Iya. Apakah kalau ngantar itu saudara berdua aja atau ada orang lain? Kalau kita pergi itu selalu berdua. Tentu berdua. Nah, terus kenapa kok sampai dia ngomong ini uang, jangan kemana-manain untuk anak? Kenapa kok sampai kalimat itu keluar? Kalau pergi selalu ngomong bahwa itu uang jangan maksudnya jangan sampai ditinggal gitu. Silakan dilanjut, nanti ditegaskan. Dilanjutkan oleh CPU yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Yanto. Iya. Pak Yanto kenal nggak dengan yang namanya Pak Muhammad Nazarudin? Kita kenal nggak, cuma tahu aja. Tahu saja. Iya. Tahu dari mana? Apakah saudara pernah ke tempat dia atau bagaimana? Tahu waktu itu pernah ulang tahun dari Pak Nazarudin, pernah di rumahnya di Pejaten. Oh, datang ke rumahnya Iya. bareng dengan Pak Mahfud. Bapak ngantar Pak Mahfud ke sini? Iya, nonton. Oke. Kalau ke kantornya pernah? Pernah ke kantor di Tebet. Di Tebet. Iya. Berapa kali ke kantornya Pak Nazar itu? Kurang lebih 3 kali aja. 3 kali. Iya. Kalau saudara kenal nggak dengan yang namanya Teguh Bagus Muhammad Nur? Kita kenal nggak tahu, cuma tahu aja. Tahu saja, Iya. tidak kenal. Kalau sama drivernya Pak ini Teguh Bagus ini kenal? Kenal. Siapa namanya? Lukman. Lukman namanya? Iya. Oke. Apakah ketika bertemu dengan Lukman, apakah pernah cerita tentang adanya suatu proyek hambalang? Kalau soal masa proyek itu nggak pernah cerita, berarti. Ya antara supir sama supir biar kayak cerita masalah proyek. Tidak masalah proyek. Iya. Kalau cerita tentang masalah mobil Harrier, Waktu itu pernah sekali cerita begitu. coba ini dengan Pak Lukman tadi ya. Iya. Oke, bagaimana coba saudara ceritakan itu? Bahwa Ngomongnya itu- Pak Lukman bagaimana ngomongnya? Waktu itu pernah cerita Pak Lukman itu bahwa Pak Ansu enak dapat mobil Harrier gitu. Kenapa tadi? Dapat mobil Harrier, Siapa yang dapat mobil Harrier? Toyota Harrier gitu. Enggak, yang dapat siapa? Pak Anas. Oh, Pak Anas Iya. dapat mobil Harrier itu ya. Iya. Dari mana? Kan seperti Pak Lukman Pak Lukman itu tetap gitu. Enggak, dapat mobilnya Harrier dari mana? Cerita enggak itu Pak Lukmannya itu? Gimana ceritanya nggak? Aduh, lupa saya ya. Oke.
Ini keterangan saudara di poin 10, nomor 10 di poin 2 ini. Saya potong langsung ini. Pernah satu kali saat saya mengantar saudara Mahfud Suroso ke kantor saudara Teguh Bagus di PT Adikarya Jalan Iskandar Shah, Jakarta Selatan. Saat di parkiran saya bertemu dengan saudara Lukman, sopir saudara Teguh Bagus. Saat itu saudara Lukman menyampaikan kepada saya bahwa ini tanda petiknya, enak ya Pak Anas dapat harier dari Adikarya. Saya tidak terlalu ingat kapan waktunya, namun seingat saya saat pembicaraan tersebut saudara Asnul masih merupakan anggota DPR RI. Betul nih seperti itu keterangan saudara ini? Iya betul. Betul seperti itu. Terus kalau Pak siapa tadi? Mahfud Suroso. Tadi kan saudara ini datang ke tempatnya Pak Mahfud. Datang ke tempatnya Pak Teguh Bagus. Apakah sering dilakukan itu? Kalau ke tempat itu Bagus itu ke Adikarya. Ke Adikarya. Yang di Blok M itu. Di Blok M. Iya. Berapa kali ini Pak saudara itu siapa tadi? Pak Mahfud. Iya. Ya, cuma ya, sekitar 3 kali ada di situ. 3 kali pernah di situ ya. Kalau dengan Pak Munadi Herlambang, kita kira nggak begitu kenal. tidak kenal. Pernah datang tapi pernah tahu itu yang namanya Pak Munadi itu, Pak Munadi Herlambang. Tahu sebenarnya. Tahu pernah Ya. juga ketemu atau datang ke rumahnya Pak Munadi Herlambang. Pernah di apa di Tanjung Duren ya? Apa di daerah Pasar Minggu? Di daerah Pasar Minggu. Iya. Saudara kalau datang ke sana kan pasti saudara kan ngantar Pak Mahfud Suroso, kan nggak mungkin saudara datang sendiri gitu kan? Iya. Oke. Berapa kali datang ke situ? Kita 2 kali ada. Oke. Kalau dengan tadi saudara kan tahu dengan Pak Muhammad Nazaruddin tadi pernah ke kantornya juga karena sudah 3 kali. Kalau dengan Mindu Rosalina Manula Nggak kenal. tidak kenal. Nggak. Pernah mendengar nama itu? Ya, mereka sih pernah, cuma nggak kenal kita. Tidak kenal. Tapi kalau nama itu pernah mendengar. Nah, Oke. Terkait hal apa saudara mendengar nama itu? mengenai masalah proyek itu, dari Pak Muhammad itu ada proyek dari Menpora itu, motor sempat diambil apa? Sempat diambil ke Menpora itu. Proyek Menpora, proyek Iya. Hambalan kah itu? Iya betul. Oke. Proyek Hambalan mau diapakan ini ceritanya ini yang saudara dengar, yang saudara tahu? Iya betul. Nah, ini agak bingung banget nih ya. Saya bacakan aja lagi keterangan Iya. saudara di poin 10 ini. Saya tidak kenal, namun saudara pernah bercerita ke saya bahwa ia sebal dengan Coba rusak. tulis interupsi. Ya, Kalau saksi hadir di persidangan jangan semua dibacakan. Ya tanyalah, percuma kalau begitu. Ya sama aja saudara juga nanya bacain kok. Seperti dari Mbak. Iya. Terima kasih Pak. Kebetulan yang dibacakan BAP biar aja. nah, ini kan kebetulan BAP tadi sudah dibenarkan dan tidak ada paksaan ketika dilakukan penyidikan di KPK. Dan kita juga harus melihat kondisi dari pendidikan dari saksi. Saksi kan pendidikan juga SD. Nah, jadi kan kita juga harus memperhatikan kondisi. Oh ya, terima kasih ya Mulia. Terima kasih. Saya ulangi lagi nih poinnya. Saya tidak kenal, namun saudara Mahfud pernah bercerita pada saya bahwa ia sebal dengan Rosa, karyawan saudara Muhammad Nazaruddin, karena main belakang mau merebut proyek Hambalan. Betul seperti itu? Iya betul. Intinya seperti itu ya. Iya. Cuma dengar aja ngomong cerita gitu. Oke. Kalau dengan Ibu Ibu Nurmala Dewi, saudara tahu? Istrinya Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pernah nggak dengar cerita
mau membawa uang ke Singapura? Itu saya nggak tahu persis, cuman yang cerita supirnya Ibu Dewi. Ini ceritanya bagaimana nih? Kok ada membawa uang ke Singapura itu? Ada latar belakang ceritanya? Itu dari supirnya yang nama Sabar itu, supirnya Ibu, sudah cerita yang bawa Ibu bawa uang ke Singapura atau ke sana 4 orang. 4 orang ke Singapura. Iya. Itu siapa? Ya di antara saudaranya Dewi semua itu. Ada? Kakaknya Ada yang namanya Pak Arifin. ada, ya. Pak Arifin. Arifin, kakaknya tuh ada juga sama adiknya. Oke. Apakah ada kaitannya dengan KPK membawa uang lari itu? Kurang nggak tahu nih pasti. Tidak tahu. Iya. Ini rekan saudara ya, bahwa setelah penilaian KPK, Abdul Mahfud, Ibu Dewi, Saudara Lisa, kakak kandung Saudara Dewi, dan juga kemenakan Saudara Mahfud Suroso bernama Arifin membawa uang ke Singapura. Iya, Seperti itu betul. kah? Iya, cuma dari Sabar, dari supirnya. Oh, dengar dari Pak Iya, Sabar ya. dari Sabar supirnya. Oke. Kemudian izin ke Pak Atapik sedikit. Pak Atapik, selain tadi membeli tanah yang di Jalan Sultan Makassar, Perkap Blok C9 nomor 22, kemudian juga tadi ada beli tanah dari Bu Eti dan juga dari Ibu Pampi. Apakah ada tanah yang lain yang Bapak beli di sekitar tahun 2010-2011? Ada kecil-kecil. Kecil. Apakah juga membeli tanah di daerah Depok? Oh, sudah lama. Tahun berapa itu? Sudah lama itu saya masih harganya ratusan ribu saja itu. Ratusan juta. Bapak kan sebagai pengasuh pondok ini ya, Iya. pondok. Itu kan sebelumnya, apakah Bapak pernah menjabat sebagai pejabat publik? Saya anggota DPR. Anggota DPR RI. Ya, Itu kapan itu? tahun 83-87. 5 tahun, 4 tahun ya? 825. 5 tahun ya? Itu sekali periode saja? Satu periode? Satu periode diteruskan dengan anggota MPR saja. MPR, selanjutnya jadi anggota MPR ya. Terkait masalah penggunaan fasilitas bank ya. Apakah tadi saudara juga mengatakan menjual tanah ya, menjual tanah untuk pembayaran yang ke Ibu Eti yang 15 miliar itu sebagian menggunakan menjual tanah. Apakah tanah itu dijual kepada Dr. Junaidi, Betul, Dr. Abdul Qadir, betul, Dr. Olga? betul. Oke. Apakah terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Abdul Qadir itu dengan cara transfer dari KPR Bank Muamalah ditransfer ke bank di rekening saudara di Bank BCA? Lupa ya, kecil sekali itu. Lupa. Ya, Saudara punya rekening atau tidak di ini? saya punya rekening di BCA, tapi itu hanya uang kecil saja, tidak banyak. Oh, tidak banyak. Sebab saya bilang saya trauma. Saya pernah uang saya semuanya habis. Ya. Kemudian ini terkait masalah tadi pembeliannya adalah 15 miliar. Ya,
itu berapa lama saudara mengumpulkan uang sampai mendapat uang sebanyak 15 miliar? Yang tadi ada emasnya, juga ada rupiahnya juga di situ. Dari sebelum tahun 89. 1989 Belum itu. sebelum itu Iya. sampai dengan tahun di Sampai- pas membeli itu, Beli itu. sampai membeli itu. Kemudian tadi sudah mengatakan akta, kalau nggak salah tadi dibuat oleh Pak Muhammad Yusuf ya. Iya. Di dalam akta itu berapa yang dituangkan nilai rupiahnya itu, jual belinya itu? Jual belinya itu semuanya dinilai dengan rupiah. Dihaji kerto kalau bahasa Jawanya. 15 miliar itu. Iya. Ya. Dituangkan dalam akta itu berapa? Jadi misalnya ini saya pembicaraan saya dengan yang jual tanah itu, ini tanah saya yang ini dihargai berapa? Di situ dihargai 1 juta meter, padahal di situ ada 1.100 meter ya, 1 miliar 100 juta gitu dihargai. Bukan. Apakah sesuai NJOP maksudnya begitu? Yang di akta jual beli itu? Oh iya, Apakah nilainya benar 10 miliar 861 juta 400 ribu rupiah? 10 miliar 891 juta 400 ribu rupiah. iya, Ya, di akta itu. Tidak 15 miliar ya? Maksudnya bagaimana? Nah, ini kan jual belinya kan tadi sudah mengatakan 15 miliar. Ya, Oke. Kemudian di dalam akta jual beli itu dibuat 10 miliar. Apakah betul seperti itu 10 miliar sekian? Saudara masih ingat itu? enggak ingat. Enggak. Kalau saya semuanya jual belinya menurut harga Ada real. harga real. Harga real ya. Saya ke Ibu Dina ya. Dina. Jadi terkait masalah jual beli itu semuanya uangnya Pak Atabik semua, nggak ada uang dari saudara? Tidak. Tidak ada. Kemudian terkait dengan Muhammad Rosda, apakah ada hubungan keluarga dengan Bapak ini atau dengan Ibu Dina maksudnya? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak. Itu orang mana itu? Saudara tahu nggak Muhammad Rosda itu? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau Pak Ahmad Rusdam ke Kerapiak tempat Bapak di pondok ini tahu? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Kemudian, apakah saudara kenal dengan Mahfuz Suroso? Saya Iya. tahu. Kenal nggak? Pernah kenal. Kenal. Dalam rangka apa saudara kok bisa kenal dengan Mahfuz Suroso? Saat itu mau pergi ke Eropa. Pergi ke Eropa. Ya. Maaf, saya ralat. Saya hanya kenal Mahfud ketika itu. Mahfud Suroso saya kenal itu karena pemberitaan di media mengatakan bahwa Mahfud itu Mahfud Suroso. Oh, gitu. Ya, Awalnya cuma kenal namanya Mahfud. Mahfud. Tapi orangnya sama ternyata. Ya, Seorang sama. Saudara ke Eropa itu bersama siapa? saya dengan bapak, dengan ibu, dan dengan adik saya. Nanti Ibu Atiyah Laila itu Ya, dengan Pak Mahfud tadi gimana? dengan Pak Mahfud tadi Jadi kita rombongan dari Jogja turun di Jakarta, kemudian kita tahu diperkenalkan di bandara. di bandara Ya, bareng di situ. Ya. Jadi ke Eropanya bareng-bareng maksudnya gitu. bareng rombongan yang lain. Ya. Pak Atabik, Ibu Mariati, Ibu Atiyah Laila, Mahfud bersama istrinya pergi Eropa selama kurang lebih 8 hari. Betulkah seperti itu?
kurang lebih saya enggak ingat betul berapa hari. Terkait perjalanan ini, apakah dibiayai dengan agen travel, membayarnya di agen travel Smiling Tour? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Ini yang bayar siapa? Saya diajak Bapak. Saya diajak Bapak dan katanya yang membayari saya adalah Bapak. Bapak tadi. Ya. Oke. Selain ke Eropa, kemana lagi yang keluar negeri? Hong Kong. Ke Hong Kong. Bersama siapa? Bersama anak dan suami saya. Dengan Ibu Atiah juga. Ya, dengan keluarganya. Oke. Ini dengan Smiling Tour juga? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau yang ke Jepang, Ya, saya hanya bertiga. hanya bertiga ya. Ya. Ini yang jadi siapa ini yang ke Jepang ini? Saya hanya urun gitu sedikit ke adik saya. Ke Ibu Atia berapa? Berapa? 2,5 atau 3 gitu. Karena saya hanya seorang, saya sendirian. Oh, sendiri. Kalau yang ke ini ke Hong Kong ini? Ke Hong Kong itu anak saya diajak oleh anaknya Tia. Kemudian saya berdua dengan suami harus membayar sendiri. Berapa? 7,5 juta itu? Ya, karena saya ketika itu hanya punya uang segitu. Sebentar sedikit kesana ke Pak ini dulu, Pak Nurman sudah itu. Ke Pak Atapik sedikit. Tadi Pak Nurman membawa uang 1 miliar ya Pak ya, kalau salah tadi ke Jakarta itu. Ya. Pak Nurman itu sama siapa membawa uang itu? Sendiri. Sendiri ya? Iya. Naik apa dia? Naik pesawat Naik atau mobil naik? enggak? Saya naik mobil aja. Naik mobil aja. Saya kemana-mana sering bawa mobil. Ini siapa sebenarnya Pak Nurman itu siapa? Lebih jelasnya apakah saudara Bapak? Apakah saudara punya Pak Anas? Enggak, ya saya sudah lama kenal dan saya percaya begitu. Percaya saja. Iya, percaya, dasar kepercayaan hanya dasar itu. Dilanjut yang mulia. Lanjut yang mulia. Sedikit saja ke Pak Atapik. Tadi Bapak mengatakan bahwa penghasilan Bapak setiap bulan kan dari sewa kontrakan rumah, beberapa rumah dan ruko. Nah itu apakah masih sampai sekarang masih dikontrak, masih jalan kontrak? Masih jalan. Masih jalan. Terus itu biasanya apa itu juga pembayarannya dalam bentuk cash juga apa? Cash ya. Nggak lewat bank? Enggak. Jadi 90 juta misalnya itu dibayar Bapak dalam bentuk iya. cash. Oke. Terus tadi juga Bapak menyampaikan bahwa membayar dengan mata uang dolar yang untuk beli tanah itu. Iya. Nah itu apa Bapak saat itu memang sudah siap dengan uang dolar, apa Bapak pernah menukarnya sebelumnya atau Bapak? Saya menukarnya kalau sudah ngumpul banyak saya tukarkan, ngumpul banyak. Ada langganan money changer apa Saya tukar dolar? punya orang almarhum Sulaiman namanya. Jadi ya, Suka membantu iya. menukar itu. Kemudian kalau saya maaf menanya agak pribadi, kalau Pak Anas ini sebagai menantu gimana Pak Bapak? Ya baik-baik saja. Apa suka misalnya suka ngasih kalau pas ke Jogja? Kalau ngasih justru saya ngasih. Saya misalnya saya dulu Anas belum punya mobil, saya kasih mobil. Kalau kontrak rumah itu waktu awal-awal di Jakarta, Bapak tahu Kontrak rumah. Pak Anas ini? Ya tahu, saya juga sering datang. Kalau Pak Anas beli rumah baru, Bapak tahu? Tahu. Tahu juga. Kapan Bapak tahu? Ya waktu itu ya,
saya ingat saya tahun berapa. Terus tadi yang masalah di rumah di Jakarta itu, waktu itu Bapak hanya berkomunikasi dengan Pak Nur Rahmat Rusdiam aja? Saya dengan komunikasi dengan hati anak saya, dia bilang ini bagus Pak kalau buat ngumpul-ngumpul alumni gitu. Ya sudah beri saja tapi yang di Duren Duren Sawit itu. Terus setelah itu Bapak langsung ya sudah meminta tolong sama Pak Rusdiam itu, apa enggak? ya selesai dia saja ada semuanya. Oh, diserahkan sama ke Pak Nur Rahman. Sekarang ke Pak Yanto. Tadi meneruskan pertanyaan teman saya, kalau Pak Yanto kenal Pak Muhayyad almarhum, pernah dengar sidangnya nama itu? Pak Muhayyad nggak kenal. Belum gitu. Apakah Bapak pernah mengantarkan Pak Mahfud Suroso ke gedung Mandiri? Kalau ngantar pernah Mengantar ke mana itu Pak? ke gedung Mandiri. Gedung Mandiri. Iya. Maksudnya ke siapanya Bapak tahu? Paling cuma kalau ketemu sana Pak Munadi, Pak Munadi. Pak Munadi Rambang. Kalau dengar nama Pak Muhayyad itu Bapak pernah dengar? Ya cuma dengar begitu aja. Yang di kantor situ apa di mana? Kayaknya Nggak tahu. bukan di kantor situ ya. Bukan. Terus kalau selain Pak Munadi, tadi Rosa, apa Bapak juga tahu ada yang namanya Nisa Isa Lukitawati? Itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Cukup majelis. Baik, cukup ya. Kami lanjutkan dari majelis. Pak Atadi Ali ya. Bapak pensiun tahun berapa? Bapak sini. Nah, ada sini. Bapak pensiun tahun berapa? Saya pensiun tahun 87. Tahun 87. Terus pesantren ini sejak kapan Bapak dirikan? Bukan saya yang mendirikan, kakek saya. Malu mulai dari kakek. Kemudian yang Bapak mengelola sejak kapan? Saya mengelola sejak 89. Sejak 89. Kemudian berkaitan dengan tadi ada uang dolar yang Bapak simpan kata di almari, anak tidak boleh buka.